oknum itu tahu bahwa orang-orang kita tuh masih kayak gitu, dia pakai alat itu. Semua yang ada di televisi itu orang anggap sinetron semua aja. Kenapa harus kamu benar saya salah atau saya benar kamu salah? Tapi nggak ada toleransi antar agama. Orang udah 30 tahun hidup di Indonesia yang mayoritasnya muslim, orang biasa aja sih. Obrolan lirik sampai pusing. Iya, kenapa kita tuh selalu berkonflik hal-hal yang selalu mudah berkonflik karena mudah terprovokasi. Iya. Kenapa sih? Kenapa ya? Tahu, Pak. Karena apa ya? Kira-kira kalau menurut orang ya, kalau latar belakang pendidikan juga enggak sih ya. Soalnya banyak juga yang pendidikannya tinggi tapi Emang tetap dulu berselisih. pahlawan-pahlawan yang berjuang juga, kan zaman dulu juga mungkin sekolah masih terbatas, Pak. Tapi tetap bisa bersatu gitu. Iya. Apa karena media sosial yang bikin opini gitu jadi dua, terus kehasut, yang satu kehasut yang A, yang satu kehasut yang B gitu. Kesadaran diri sih ya. Karena dia mah cuman alat doang. Medsos gitu mah cuman alat doang. Kayak ini alat doang. Betul. Ketika yang megangnya nggak bisa ngontrol atau nggak bisa maininnya mah percuma gitu. Betul. Nah, karena oknum itu tahu bahwa orang-orang kita tuh masih kayak gitu, dia pakai alat itu Untuk memprovokasi. untuk memprovokasi. Provok lah ya bahasanya lah. Iya. Iya kan, emang provok kan. Iya. Emang dia memprovokasi untuk membenci bahkan. Gitu. Orang nggak sukanya gitu. Orang nggak sukanya tuh. Kita kan kalau nggak sependapat kenapa harus benci gitu negara kita tuh, rakyat kita gitu. Kenapa kalau nggak sependapat kenapa harus benci? Udah aneh Jal. Kata orang mah. Kan Kenapa? banyak orang-orang debat di acara TV, di medsos. Betul. Padahal katanya apa? Katanya lebih baik menghindari debat kan katanya. Betul. Kata siapa? Agama, ya udah anggap aja agama. Iya benar nggak sih ada kayak gitu kan? Betul. Lebih baik menghindari debat kan? Diam itu emas kayak. Iya. Padahal kan kata bijak Dan diam. mayoritas orang Indonesia itu Bacot. bukan agamanya. Islam. Iya. Gitu. Jadi secara personal juga mereka tidak itu dulu gitu kalau kata orang. Nah, tapi dipaksa, ngerti nggak Pak? Dipaksa apa? Kalau di TV itu dipaksa untuk debat karena disediakan nih. Jadi harus mengemukakan, ngerti nggak? Harus mengemukakan pendapatnya. Iya, Ya kan sekarang padahal misalkan udah diundang nih, udah katakan lagi. Terus Pak diem kan nggak lucu juga Pak. Ya nggak usah ada acara debat. Ya kalau misalnya Mane nggak mau debat, diundang sama orang Nggak punya mau. acara TV aja, Nggak ayo mau debat, gitu. nggak mau dong. Tapi mungkin itu mengaktifkan Pak. Nah gini, itu tuh sebenarnya bisa positif negatif kalau kata orang ya. Yang satu memprovok, nah yang satu mengaktifkan daya pemikiran kita. Iya juga ya kata dia gitu ta. Iya. Benar juga ya. Tapi kan lebih baik dihindari. Kalau dihindari jadi nggak ada yang mikir. Ngerti nggak? Berarti yang salah siapa? Bener kata mana tadi, Apa? kontrol kitanya. Iya. Sebenarnya informasi yang diserap itu jangan toh dimakan mentah-mentah gitu kan. Terus nggak membuat kita jadi terpecah belah. Gini loh, maksud orang gini. Kalau orang sih ya ada di posisinya, semua yang ada di televisi itu orang anggap sinetron semua aja. Drama gitu ya. Semua yang ada di balik kamera aja ini aja gitu ya. Semuanya itu Pura-pura bohongan gitu. Iya memang. Sekarang ngomongin kasus yang lagi rame aja ya, di kepolisian gitu ya, ini itu kan kata media gitu. Kita tuh nggak akan pernah bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi karena kita tuh bukan dia gitu. Betul. Iya. Dan sekarang pun si Ini berat ya. media juga kita nggak tahu. Mana kalau orang sih ya udah kayak ragu juga sama media gitu. Iya. Karena dia juga punya kepentingan dalam minimalnya aja duit gitu. Iya, kepentingan iklan. Iya, Dapat view gitu dapat ya. yang nonton. Dapat yang nonton. Iya, Iya, terus betul. dibikin semenarik mungkin. Betul. Sekontroversi mungkin. Betul. Makanya butuh debat. Orang bilang tadi butuh sebetulnya. Berarti nggak bisa dihindari. Harus. Iya, harus. Berarti tidak relevan dong. Dengan apa? Yang bilang kalau debat harus dihindari. Ya, betul. Tidak relevan. Karena Apakah bajingan tidak relevan Coki tuh bener? kalau di hidup kita tahu. Itu kan pertunjukan ya. Pertunjukan di mana kita harus tempatnya debat. Gitu kan. Kalau misalkan di kehidupan beneran,
Kita kan nggak harus debat, Gus. Kayak gini contohnya kita mau main, kita nongkrong nih, mau nongkrong, kan harus ada diskusi. Diskusi itu bukan berarti debat kan? Ya, diskusi mah harus. Kita mau nongkrong di mana, jam berapa, kan harus sepakat. Nah, ada beberapa hal yang kita nggak harus sepakat. Mana Kristen, orang Islam, ya udah, nggak usah debat. Iya. Betul kan? Ada beberapa hal yang memang kita nggak perlu debat. Beda ya udah beda gitu. Beda ya udah. Kalau mana misalkan, aku mau menyekolahkan anak aku di sekolah swasta karena gini. Ya. Aku mah pengennya di negeri karena gini. Kan nggak perlu debat kan. Nah itu yang harus dihindari, debat yang kayak gitu yang harus dihindari, ya kan. Tapi ada beberapa yang debat itu kayak TV memang kepentingannya debat. Ya dia di TV harus debat, Pak. Kayak sekarang kita nih, kalau kita kontennya debat, ya kita mau nggak mau harus debat. Kalau saya pasti bakal nggak akan mau. Sekarang termasuk debat nggak? Udah beda pendapat nih. Udah beda pendapat nih. Makanya tapi saya kan, udah nggak mau. Kan nggak debat. Bisa nggak debat kan? Bisa. Maksud orang gitu, kenapa sih harus diskusi teh harus mempecah belah gitu di Indonesia teh? Ya udah diskusi aja, mana sampaikan kepengen pemikiran mana apa. Kan ketika kita diskusi teh kan untuk menyerap apa informasi dari mana kan? Iya. Kamu juga menyerap informasi dari orang kan? Mungkin lebih baiknya diskusi aja gitu ya. Iya. Nggak usah debat gitu ya. Iya. Nggak usah saling manteng-mantengin bahwa apa yang mana pegang benar, yang mana salah. Oh gini ya, bener gitu maksud orang gitu. Kenapa sih ketika berbeda harus kamu yang benar? Kenapa nggak bisa kamu benar saya benar? Kenapa harus kamu benar saya salah atau saya benar kamu salah? Kenapa harus gitu? Kan bisa kamu benar saya juga benar. Kayak yang tadi, mau sekolah di swasta ya benar, mau sekolah di negeri juga ya benar. Nggak sekolah juga ya terserah. Kalau ada alasannya. Kalau misalkan saya nggak mau sekolah, saya mau fokus. Saya nggak mau sekolah formal, saya mau fokus sekolah melukis misalkan. Ya udah benar juga gitu. Kenapa harus? Saya ada pemikiran lain, saya cuma nggak berani saya ungkapin. Nggak apa-apa. Nggak kan ini. Nah. Terlalu sensitif isunya. Di-cut dulu, nanti di-cut kalau sensitif banget. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Benar. Betul. Nggak relevan kalau kata orang. Kan benar itu cuma punya Tuhan. Berarti kita semua salah. Iya. Ya udah kita anggap aja gitu. Kamu Ya, salah, saya salah. Kalau mau gitu. Bukan kamu benar, aku benar. Iya. Kenapa nggak gitu? Kamu Ya, nggak salah, tahu. saya salah. Ya udah. Maksudnya, ya orang nggak tahu gitu. Kenapa orang-orang kayak gitu? Iya, makanya saya juga nggak tahu. Ini mah bukan pertanyaan buat mana sih sebenarnya. Bukan pertanyaan saya buat kamu, tapi memang pertanyaan hidup aja. Kenapa sih kita kalau beda pendapat harus sependapat? Kan nggak harus sebenarnya. Toh yang menjalani juga saya, kamu juga yang menjalani kamu gitu. Saya pernah sama teman kamu juga tuh gitu. Pengen beda tapi harus sama teh gimana ya? Iya. Ketika orang bilang bank itu riba, dia bilang bank itu nggak riba karena itu jeripayah. Kan orang nggak harus sama, bener nggak? Orang kan orang kan bilang kurang keluar dari perbankan karena orang pikir itu riba. Iya kan? Dan orang nggak mau lagi ke perbankan. Tapi kalau misalkan orang terdesak, orang akan bekerja di bank. Dan satu-satunya nih, emang bayangin orang terdesak nggak punya uang, satu-satunya yang nerima orang adalah bank. Nggak mungkin dong orang nolak, ya kan? Bener dong. Berarti kan orang nggak seanti itu sama bank, ya kan? Toh ayah orang juga sampai meninggal juga tetap pegawai bank statusnya. Orang juga dibiayai sama pegawai bank. Nggak jadi masalah orang sebenarnya. Tapi kan memang ada dalilnya bahwa perbankan itu memang dari riba, dan orang juga tahu kan kebetulan orang debt collector, orang yang salesnya, orang juga tahu uangnya dari mana, perbankan tuh masuk uangnya dari mana, uang itu apa, orang tahu sejarahnya semuanya. Dan orang punya pemikiran, dan harusnya teman mana ini tuh nggak, ya menjelaskan aja pendapat dia kayak gimana, kan orang juga menerima gitu loh, nggak harus mana bener, orang salah. Yang orang kesinggung tuh dia bilangnya yang kayak gini, orang kayak gini nih yang harus dibenerin. Ke orang ngomong gitu. Lah, berarti orang gimana ya? Gimana ya? Nggak apa-apa sih sebenarnya.
kalau maneh beda sama orang sih nggak pernah marah kan? Kan kita juga beda sekarang, nggak pernah marah kan? Iya. Iya kan? Nggak pernah marah. Cuman ketika udah ada kalimat seolah-olah orang teh rendah, mainnya ngajinya di mana sih? Jadi padahal orang tuh sudah melalui proses yang panjang pemikiran teh kan? Pemikiran makanya memutuskan ini jalan yang orang ambil gitu. Iya. Pemikiran ini yang orang ambil lah, prinsip ini yang orang ambil. Karena udah panjang tuh referensinya banyak, terus pengalaman orang juga ada, itu kan udah ada gitu. Ya mereka juga ada pengalamannya kan, ada referensinya gitu, yang berbeda pendapat juga ada referensinya. Kayak kalau misalkan kita aja, mana kan ada referensinya Alkitab. Kita berdua nih, karena ada referensinya Alkitab, orang juga ada referensinya Al-Quran. Kalau misalkan kita berbeda, ya udah kan kita punya referensi. Karena referensinya juga beda. Referensinya beda, mana yang memutuskan hal yang berbeda, orang juga berbeda kan, gimana ya? Nggak usah sama kan? Kenapa harus sama? Ya kan? Kecuali ada hal-hal yang harus disepakati, kayak tadi nongkrong. Kita nongkrong nggak mungkin kan, mana yang pengen ke gunung, orang pengen ke laut. Kita kan nggak jadi nongkrong jadinya kalau kayak gitu. Nah mungkin di negara juga yang didebatin itu mungkin karena harus sepakat kali Pak. Mungkin itu jalan maksudnya toleransi itu. Yang mana? Menoleransi bahwa orang punya pemikiran yang berbeda. Prinsip yang berbeda juga. Iya, kita harus mentolerir itu. Kalau ngomongin agama yang ditoleransi apa menurut Anda? Ya itu. Nah, kan kita diajarin waktu dulu ya. Ini kan ngomongin Indonesia. Indonesia kan banyak agamanya nih. Ada Kejawen, Sunda, Wiwitan kayak gitu. Toleransi teh dari dulu yang orang dapat pelajarannya itu toleransi antar umat beragama. Tapi nggak ada toleransi antar agama. Ngerti nggak bedanya? Antar umat beragama berarti yang Umatnya. Jadi mana punya prinsip itu milih Kristen, ya udah. Iya kan? Tapi orang tidak harus mentoleransi, mana pun tidak harus mentoleransi Islam. Misalkan dalam hidup mana, orang sholat nih. Mana nggak harus mentoleransi, orang harus sholat. Iya. Enggak kan? Iya. Bukan gitu kan toleransi teh. Iya, maksudnya toleransi mah bukan berarti ngelakuin apa yang orang lain lakuin. Betul. Di Jawa pun ada kan Hindu bakar dupa. Nggak tahu. Buddha kali. Iya mungkin. Kalau di Bali kan ada yang bakar dupa. Itu kan buat mereka. Terus kita kan menghargainya dengan cara tidak mengganggu ritual mereka. Terus dupanya ya kita kalau lewat jangan dilangkahi. Iya kan? Itu kan cara kita agar tidak menyakiti umat Hindu. Tapi bukan berarti toleransi itu karena di sini mana juga bakar dupa juga. Orang bakar dupa di depan kamar hotel kan nggak gitu. Yang disebut toleransi itu. Iya, bukan kayak gitu. Bukan kayak gitu. Ada border tetap. Emang ada yang kayak gitu? Jadi beberapa penganut jadi si toleransi itu nggak ada border katanya. Toleransi itu ya itu mah wajar gitu, yang kayak gitu-gitu mah wajar. Harusnya toleransi itu nggak ada border sama sekali gitu. Makanya kan pakai atribut Natal kayak gitu. Menurut orang itu mah bebas juga sih sebenarnya. Bukan toleransi juga sebenarnya. Tapi harusnya tidak ada toleransi agama di hidupnya. Agama lain, cross agama. Mana pun kan, kalau mana ke masjid gitu, wudu gitu, bakal aneh kata orang. Tidak ada toleransi itu. Kan ngomongin keyakinan nih. Kalau anggaplah kita psikotes nih, multiple choice. Ketika kita yakin jawabannya B, berarti kan mana tidak yakin jawabannya A, C, D, E. Bener tak? Ketika mana yakin Kristen yang benar, kan mana harusnya tidak yakin bahwa Islam yang benar. Jangan diadopsi dong di hidup mana. Betul nggak? Nggak tahu betul atau enggak. Ya kalau yang baik mah ya ambil aja gitu. Kalau misalkan baik untuk hidup ya. Tapi ritualnya kan nggak harus diadopsi. Karena nggak ada di mana. Kalau orang mah gitu. Kalau ada nilai baik di Kristen, ya orang ambil nilai baik untuk kehidupan ya. Misalnya Kristen ngajarin apa sih? Kasih. Kan lebih eratnya kasih gitu. Ke manusia ya diambil. Hindu juga kan ke alam sebetulnya. Ya diambil lah yang kayak gitu-gitunya, ilmu-ilmu hidup. Tapi ritualnya kan nggak orang ambil. Mana nggak dengan pergi ke gereja, dibaptis gitu ya? Kan nggak ikut-ikutan. Ketika orang ke gereja pun, orang tidak masuk dan pernah sih orang masuk. Tapi itu kan di sekolah ya, ngajar ya maksudnya. Ya susah ya kalau misalnya ibadah gitu mah kan niat ya.
Gimana niat sih? Ya, Maksudnya nggak usah mana ikut-ikutan. masuk ke gereja juga bukan berarti mana jadi orang Kristen. Betul. Tidak akan semata orang orang Kristen yang tiap minggu pergi ke gereja juga Belum tentu Kristen gitu. belum tentu. Kan ngomongin keyakinan itu kan berkaitannya dengan keimanan, Jal. Bukan semata-mata ritual, bukan semata-mata apa. Cuman bentuknya adalah itu gitu. Cuman kan maksudnya gini, mana pernah nggak sih melakukan ritual itu dengan yang biasa aja gitu? Biasa gimana? Misalnya mana sholat, tapi udah aja mana teh sholat aja gitu. Iya. Tidak ada niatan Tidak. bahwa saya tuh beribadah untuk Allah gitu. iya gitu. Padahal kan mungkin ya. Saya juga nggak bukan orang yang terlalu ini. Mungkin ibadah itu kan esensinya kan itu gitu. Niatnya gitu ya. Betul. Takwanya, Iya, iya gitu. gitu. Tidak serta-merta kalau misalkan orang ke gereja orang itu mengimani. Iya. Tidak serta. Sekarang bisa jadi mana pakai baju Sinterklas lah gitu kan. Tapi tidak beriman. Bukan semata-mata mana jadi Sinterklas gitu. Bukan semata-mata orang mengimani. Iya, kayak itu orang bilang tadi awal tanda itu. Begitupun maneh ketika maneh sholat bukan berarti maneh Islam. Iya. Kan maneh belum bersaksi ya, orang mah cuma ikut-ikutan. Iya. Sekarang misalnya ya apa ya? Si tanda yang tadi pertama ya, tanda itu nggak bisa berdiri sendiri. Ketika misalnya ada kain yang biasa dijadikan hijab. Ketika dijual di toko, itu kan kain. Tapi ketika dipakai sama perempuan yang beragama Muslim, Jadi hijab. jadi hijab gitu kan. Tapi ketika itu dipakai sama orang cowok yang bukan Muslim, Jadi itu tuh kan jadi Biasa nggak aja. punya makna apa-apa. sama yang Katolik ada lagi. Jadi Kan ada suster. Katolik. Nah, jadi suster. Iya, gitu kan. Nah, itu orang ngerti konsepnya. Cuma si Islam, kalau Islam ya ngasih border, ngasih bordernya teh barang siapa yang menyerupai kaum lain maka dia termasuk kaum tersebut. Itu udah dikasih border. Ya iya, kalau misalnya Kalau- dari referensinya kalau- sudah begitu mah ya itu yang harus ditaati. Iya, harus ditaati. Jadi udah dikasih border. Nah, terus gimana kalau mana pendapatnya gitu, orang pendapatnya gini? Ya Kan udah. nggak udah. Kan mana tahu kan, tapi kan jadi tahu kenapa orang teh tidak ke gereja gitu. Iya. Kan mana jadi tahu karena orang tidak boleh. Iya. Iya, Pak. Tapi kan tidak ada larangan orang untuk berteman. Hmm. Toleransi antar umat beragama kan gitu. Gitu. Ya kalau di orang ya di yang orang tahu lah ya ini mah nggak tahu benar atau enggaknya mah gitu ya. Kan yang tadi mana bilang diajarin tentang kasih. Kan yang namanya mengasihi itu nggak tidak terbatas pada orang tertentu saja, Jal. Semua itu mah. Iya, gitu ya. Jadi bakalan aneh ketika bukan orang lah. Ketika aneh ada orang yang mengaku sebagai orang yang taat beragama, tapi tidak mau berteman dengan orang yang bukan satu agama lah ibaratnya. Gitu. Itu tuh menurut saya jadi Atau paradoks. atau golongannya. Ya jadi berlawanan lah. Gitu, menurut Kontradiktif saya. bukan Ya justru ya udah aja gitu. aneh ya. Ya nggak aneh. Aneh tahu kata orang mah. Kalau dia memang taat, kalau kitabnya sama harusnya kan referensinya satu nih. Ini mah kan nggak banyak referensi. Harusnya kita mah ya harusnya baik-baik aja. Dan orang mah ngerasa orang udah 30 tahun hidup di Indonesia yang mayoritasnya muslim, orang biasa aja sih. Sebagai orang yang minoritas lah ya, bisa dibilang ya. Biasa aja karena circle bapak kali. Karena circle bapak biasa aja memang. Iya. Iya kan? Iya. Tapi ada circle yang Dan pasti ditemukannya sama yang gitu. iya. Karena kalau sama yang nggak kayak temen-temen, ya kayak Manel gitu ya, pasti nggak akan mau temenan sama orang gitu. Jadi nggak akan mungkin ada di circle orang. Ngerti nggak? Oh iya benar. Ya, udah ngejauh duluan. Iya. Udah ngejauh duluan. Iya. Iya benar. Iya benar. Iya benar. Benar. Cuman kembali lagi ke negara kita Indonesia. Kalau semua orang berpikiran harus sama, harus sependapat, sementara kita ada 1340 suku bangsa. Ya gimana mau maju? Ya makanya itu emang benar toleransi teh. Toleransinya tuh bahwa Bukan cuma antar umat beragama ya, tapi toleransi antar prinsip bahkan. antara individu juga Iya, lah, antar individu satu individu. dengan individu lain, karena pada dasarnya kan Tuhan itu kan maha kreatif kali ya, Iya. menciptakan manusia teh DNA-nya aja beda semua. Iya, betul. Sidik jarinya aja Beda. beda semua, padahal udah ada berapa miliar, Nah, tapi puluh nggak miliar manusia yang hidup di bumi ini, tapi semuanya- beda. Berarti setiap orang teh
sama gitu. Sama. Sama-sama beda. Oh ya, sama-sama Iya. beda. Kita Ya. teh beda-beda ya sama berarti. Iya. Memang benar kita semua sama-sama beda gitu. Ya. Nah itu aja sih. Ketika misalnya kita udah jangankan gitu, yang kembar identik aja tuh pasti ada bedanya gitu. Betul, seperti bahasan kita sebelumnya. Ya. Ya. Nah mungkin yang perlu dipahami bahwa mentoleransinya itu bahwa ya memang setiap orang itu ya seperti itu. Unik. Ada yang korupsi dana bansos. Orang-orang di media itu kan orang-orang pintar. Kenapa harus ada kasus Ferdy Sambo ya Tuhan? Apa biar laku ngejualnya agama gitu. Iya. Hukuman mati untuk para koruptor. Ada tuh SIM nembak, katanya kan ada ya SIM yang nembak. Kan nggak tahu. Katanya. Kalau saya sih nggak tahu. Saya juga nggak tahu katanya. Saya tidak berani mengupload ini.